Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama aku, PCR Nanti. Nah, kali ini aku bakalan lanjutin cerita tentang misteri dua pendaki cowok dan cewek di Gunung Ciremai. Oke? Ini yang episode terakhir ya guys. Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan hikmat, ibu tua itu mendengarkan. Disusul dengan anggukan perlahan dia menoleh pada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk. Tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan nyilinggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek dengan lembut. Kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh, andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti juga keadaan ibu tua, kakek ini pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya. Mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan tanya menciumnya membuatku merasa aman. Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. Kamu pulang. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada. Nah, ini nih kesan yang paling bagus di cerita ini. Kalian dimanapun kalian berada, jaga tutur kata kalian. Apalagi di gunung kan, takutnya kejadian Adi dan Ayu terjadi kepada kalian. Kalau kalian buang sampah sembarangan, terus bertutur kata yang nggak jelas, kayak yang tadi pendaki itu bilang, anjing, kayak gitu. Kalian gak boleh gitu ya guys. Dan misalkan kalian makan, sampahnya kalian bawa pulang. Biasanya kan kalau kayak di camp, terus kayak di gunung-gunung kayak gitu tuh biasanya ada tulisan tempat sampah. Nah, kalian bisa buang di situ. Kalian jangan buang sembarangan. Karena sampah itu udah ada tempatnya. Gak boleh berserakan. Next, aku mengangguk pelan mendengar kata pulang. Tanpa sadar air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkan untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya dengan menunduk, dia menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih, aku mengikuti orang itu dan si ibu tua. Menuju jalur turun meninggalkan kakek dengan nyilinggi, tidak ada satupun yang berbicara. Di antara kami, dalam gelapnya, jalur Ciremai kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantong celanaku. Benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas, aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang, aku mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku. Di saat yang benar-benar kritis, ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkah yang biasanya lincah, sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar, senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus. Dia orang baik, penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali, malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah ini selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakakanku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku, senyum tampak jahil. Kapok ya, naik Ciremai boy. Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kapok, jelas banget. Bukan cuma Ciremai, sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. Jangan lemah boy,
Kejadian ini ambil pelajarannya. Katanya lagi, orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya bang. Kataku kali ini. Kalau nggak ada abang, nggak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tertawa, menyebalkan. Tapi aku malah gembira melihat tawanya. Lu selamat bukan cuman karena gua boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang yang enggak putus doain di rumah Ayu. Termasuk juga Nyilinggi dan tingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur sama yang maha besar. Jawab orang itu kemudian dan dia melanjutkan. Ada maksud dari setiap kejadian boy. Maksudnya bang, jangan jadiin ini pelajaran pribadi lu. Ceritain ke teman lu, ceritain ke banyak orang. Kalian manusia nggak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya bang, balasku singkat kata-katanya barusan. Terasa meresap di hatiku. Oh iya bang, tadi kakek itu siapa bang? Tanyaku. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kolong wewe tadi gimana nasibnya bang? Mati, jawabnya singkat. Bang, tadi waktu itu pamitan sama kakek kenapa Nyilinggi diem aja? Enggak nyerang atau ngapain gitu bang? Lagi-lagi aku bertanya. Bawel lu ya, jawabnya ketus. Tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia. Aku mengamini jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa kami sudah sampai di Condong Amis. Tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondok kosong, mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondok ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalong wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku, terasa perih, tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku, ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Kudengar orang itu berbicara padaku. Tak seperti biasanya, suaranya terdengar lembut. Boy, sering-sering tengokin gua di sini ya. Kulihat orang itu melepas pin dari karirnya dan meletakkan di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tanpa menembus jendela. Saat aku membuka mata, aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk di sebelahku. Di balik tirai berwarna biru, tempat kasur yang kosong, selang infus tertancap di tubuhku yang berhubungan dengan plastik terisi cairan yang menetes pelan di tiang di samping tempatku berbaring. Aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka dan kulihat wajah Ayu lagi, rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Kudengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin balas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. Lu udah nggak apa-apa yuk? Tanyaku. Dia mengangguk sambil mengusap air mata. Maafin gua ya Di, gara-gara gua jadi begini. Dia meminta maaf lagi. Aku tersenyum sambil mengangguk. Yang penting kita selamat, kataku. Siapa yang bawa gua ke sini yuk? Gak tahu juga Di, gua juga bangun-bangun udah di sini. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam aku sungguh berterima kasih juga. Orang itu pasti dia yang susah payah membawa aku turun dari Condong Amis sampai Cibunar lalu ke sini. Lalu aku teringat dia memberikanku sesuatu sebelum aku pingsan. Yuk lihat pin yang gua pegang gak pas gue pingsan? Oh ada, bentar ya. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apapun. Melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu. Karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak. Tampaknya sebuah logo gambar cicak dan gunung. Tulisan di bawahnya berwarna kuning. Sudah agak pudar, tapi masih terbaca olehku. Edge Mountain. Entah apa itu artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya. Sampai pengingat untuk malam yang penuh teror di Ciremai. Aku teringat sesuatu. Uraba kantong celanaku, benda sial itu rupanya sudah hilang.
Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. Bekas pembalut lu yang di dalam kain putih itu sekarang di mana, Yu? Tanya aku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. Lanjut. Oh, udah dibuang di tempat sampah. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya, tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Dia langsung bertanya, kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih, Di? Kan selama ini lu pingsan. Aku tersenyum mendengar pertanyaan. Teringat berapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang buatku terdengar agak konyol dan lucu. Kok gua bisa tahu tentang pembalut di kain putih? Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah terkejut Ayu masih belum hilang dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya dan dia lalu berkata, padahal selama ini lu pingsan, Di, tapi ya sudahlah. Setelah malam itu kayaknya gua nggak bakal kaget kalau denger hal-hal aneh lagi. Dan dia meneruskan, nanti deh gue ceritain perjalanan gue ngambil pembalut itu malam-malam di Ciremai. Nanti gue ceritain tentang Nyilinggi, Kolong Wewe, Abang Boka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya. Ma Encet terus-terusan ngerawat dan ngejaga lu selama lu pingsan dan kesurupan. Banyak utang budi sama dia. Sekarang giliran aku yang terkejut. Berarti semuanya itu pingsan ya? Semuanya itu pingsan, kayak si Adi sama si Ayunya tuh pingsan semua. Berarti itu guys, menurut aku. Terus ceritanya sama, tapi si Ayu nih anehnya dia yang cari pembalutnya. Sedangkan kan ini ceritanya si Adi yang ngambil pembalut, bukan si Ayu. Aneh bukan ya? Kira-kira ada nggak ya lanjutannya ceritanya si Ayu? Aku pengen tahu deh, kepo. Apakah sama? Apakah beda? Cuman di sini tuh sama. Sungguh cerita yang membingungkan. Intinya gini. Dimanapun kalian berada, kalian jangan lupa jaga sikap. Terus jangan buang sampah sembarangan. Ya gitu deh. Intinya yang tadi aku jelasin. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena semuanya itu gratis, nggak dipungut biaya apapun. Nah, kalau kalian mau request cerita-cerita, nanti kalian bisa komen di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. See you di next video.